Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli pepaya. Pepaya manis dibawa pulang. Perkenalkan, saya Naila Syafitri. Saya adalah mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing sebagai tugas mata kuliah Fikih 3 Munakahat dan Mawaris. Baiklah, mari kita simak bersama penjelasan dari yang pertama adalah landasan hukum kewarisan. Hukum waris dalam Islam bersumber dari 4 hal, yaitu yang pertama Al-Quran, terutama surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang secara rinci menyebutkan bagian masing-masing ahli waris. Lalu yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan melengkapi aturan dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijma' atau kesepakatan para ulama yang memperkuat keabsahan hukum tersebut. Dan yang terakhir, ijtihad, yaitu upaya ulama menjawab persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nas. Lalu, syarat dan rukun mewarisi. Agar proses pewarisan bisa terjadi, ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Syaratnya, yang pertama, pewaris harus benar-benar sudah meninggal, baik secara nyata, hukmi, misalnya dinyatakan hilang atau takdiri. Yang kedua, ahli waris harus masih hidup saat pewaris meninggal, termasuk jika masih berupa janin dalam kandungan. Yang ketiga, harus ada hubungan kewarisan yang sah, baik nasab, perkawinan, atau wala. Sementara rukunnya ada 3, yaitu yang pertama, pewaris atau orang yang meninggal. Yang kedua, ahli waris yang berhak menerima, dan harta warisan yang sebelum dibagi harus dikurangi dulu biaya pengurusan jenazah, hutang, dan wasiat maksimal 1/3. Selanjutnya, penggolongan ahli waris, nasab, dan perkawinan. Ahli waris digolongkan berdasarkan 2 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan darah atau nasab yang terbagi menjadi 3 arah, yaitu yang pertama, keturunan ke bawah seperti anak dan cucu. Yang kedua, keturunan ke atas seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek. Serta yang ketiga, keturunan ke samping seperti saudara kandung dan keponakan. Ahli waris dari jalur nasab ini bisa saja terhalang atau mahjub apabila ada ahli waris lain yang hubungannya lebih dekat. Golongan kedua adalah hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri yang haknya bisa gugur apabila terjadi perceraian dalam bentuk talak bain sebelum kematian. Lalu, ada zawil furud dan ashabah. Dalam ilmu faraid, ahli waris dibagi menjadi 2 kelompok. Zawil furud adalah ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya secara pasti dalam Al-Quran, misalnya setengah, 1/4, 1/3, dan seterusnya. Contohnya, suami, istri, ayah, ibu, dan anak perempuan. Kelompok ini selalu didahulukan dalam pembagian. Sedangkan ashabah adalah ahli waris yang menerima sisa harta setelah zawil furud mengambil bagiannya, dan ini terbagi 3. Bin nafsi, yaitu laki-laki yang menerima sendiri. Bil ghair, yaitu perempuan yang menerima bersama laki-laki setara dengan rasio 2:1. Dan ma'al ghair, yaitu perempuan yang menerima bersama ahli waris perempuan lain. Lalu berikut ini ada rincian hak ahli waris. Di tabel ini saya rangkum berapa besar bagian masing-masing ahli waris utama. Suami misalnya mendapat setengah jika istri tidak punya anak,
atau 1/4 jika ada anak. Istri sebaliknya, mendapat 1/4 atau 1/8. Ayah dan ibu masing-masing punya ketentuan tersendiri tergantung ada tidaknya anak. Begitu juga anak perempuan dan saudara kandung perempuan, bagiannya bisa berubah tergantung jumlah mereka dan keberadaan ahli waris laki-laki yang setara. Lalu, faktor penghalang hak waris atau mawani al-irs. Meski seseorang punya hubungan kekerabatan dengan pewaris, ada 5 hal yang bisa menggugurkan haknya untuk menerima warisan, yaitu perbedaan agama, di mana muslim dan non-muslim tidak saling mewarisi. Lalu pembunuhan, pembunuh pewaris tidak berhak menerima warisan. Lalu perbudakan sebagai konteks historis, putusnya hubungan akibat perceraian atau pernikahan yang tidak sah. Dan murtad, yaitu keluar dari Islam yang menggugurkan hak waris dari keluarga muslim. Yang terakhir, ketentuan hijab. Selain mawani al-ir, ada juga konsep hijab, yaitu terhalangnya seseorang oleh ahli waris lain. Hijab ini terbagi 2, yaitu hijab hirman, di mana seseorang terhalang total dan tidak mendapat bagian sama sekali. Misalnya, saudara kandung yang terhalang oleh anak laki-laki atau kakek yang terhalang oleh ayah. Dan hijab nuksan, di mana bagiannya tak hilang tapi berkurang. Contohnya, bagian ibu yang turun dari 1/3 menjadi 1/6 jika pewaris memiliki anak. Dapat disimpulkan bahwa sistem kewarisan Islam diatur secara jelas dan terperinci oleh Al-Quran, hadis, ijma', dan ijtihad. Ahli waris digolongkan berdasarkan nasab dan perkawinan, lalu dibagi lagi menjadi zawil furud dan ashabah. Hak waris seseorang bisa batal karena mawani al-irs atau berkurang atau hilang karena hijab. Pada akhirnya, semua ketentuan ini bertujuan mewujudkan keadilan dan menjaga keharmonisan keluarga dalam pembagian harta peninggalan. Demikian materi mengenai penggolongan ahli waris dan haknya masing-masing yang dapat saya sampaikan. Buah duku, buah durian, dibeli nenek di pasar pagi. Sekian video penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang rapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.